Salam saudara-saudari, saya menyambut kita kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Dalam pertemuan sekali ini, kita akan mencoba belajar untuk memahami keberadaan Yesus Kristus. Memang beberapa orang sering menuduh kekristenan memberitakan berita bohong tentang Kristus. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Dia tidak sama dan Dia tidak setara dengan Allah Bapa. Yesus Kristus mengakui dirinya bahwa Dia lebih kecil, lebih rendah. Tetapi orang Kristen memberitakan berita bohong dengan mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Kenapa pernyataan ini muncul? Karena ketika mereka membaca Alkitab dan mereka menemukan sebuah ungkapan Tuhan Yesus yang mengakui bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Kalau kita tidak mengerti prinsip penafsiran, maka akhirnya memang jatuh pada satu kesimpulan. Ketika kita membaca sebuah ungkapan Bapa lebih besar daripada aku, maka akhirnya orang-orang yang tidak menyadari demikian menyimpulkan bahwa memang Yesus, jika Dia Tuhan yang lebih rendah daripada Bapa. Apakah kesimpulan ini benar? Sesungguhnya, untuk memahami sebuah teks, maka kita harus kembali kepada prinsip menafsirkan teks dalam Alkitab. Ada satu pernyataan, prinsip penting untuk memahami makna sebuah teks. Teks, jika difahami keluar dari konteks, maka ia akan menjadi preteks atau menjadi teks yang salah. Jadi makna sebuah teks itu ditentukan oleh konteksnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat konteks dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Ungkapan itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28. Yesus saat itu sedang berbicara kepada para murid. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita, karena aku kembali kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sedang memberitahukan para murid bahwa Ia akan segera kembali kepada Bapa. Karena memang Ia segera menuju Golgota, di mana Yesus akan disalibkan, kemudian mati, bangkit, dan Ia akan naik ke surga meninggalkan para murid. Dalam situasi yang seperti itulah, maka para murid mengalami kegelisahan, duka cita. Mereka merata karena mereka ditinggalkan. Makanya Yesus berkata, sekiranya kamu mengerti, menyadari siapa aku, kamu mesti bukan berduka cita, kamu mestinya bukan meratap, tapi kamu mestinya bersuka cita karena aku kembali kepada Bapa-Ku. Kembali ke tempat asalnya, di mana tempat asalnya itu Bapa lebih besar daripada aku. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bahwa Ia mau kembali kepada di tempat asalnya, di mana Ia dari kekekalan telah memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang dari kekekalan yang dimiliki oleh Yesus adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa, artinya kemuliaan yang sama dengan Bapa. Saya mau memberikan ilustrasi untuk memahami hal demikian. Jika saya berkata bahwa Bapa saya, ayah saya lebih besar daripada saya, maka itu bukan berarti ayah saya memiliki keberadaan yang lebih superior daripada saya. Bukan.
baik ayah saya maupun saya sama-sama manusia. Tetapi ketika saya mengatakan ayah saya lebih besar daripada saya, berarti ungkapan itu mau menunjukkan bahwa ayah saya secara umur lebih tua daripada saya. Ayah saya adalah orang yang harus saya hormati karena dia yang memelihara saya, yang mendidik saya, dan yang menolong, membantu, mendukung saya. Juga bisa saya katakan bahwa ayah saya memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Tetapi secara keberadaan, saya dan ayah saya sama-sama manusia. Maka di dalam Alkitab, kata lebih besar tidak selalu menunjukkan adanya perbedaan secara keberadaan. Dengan kita memahami hal demikian, itu artinya bahwa jika kita membandingkan dua keberadaan, maka dua keberadaan itu harus lebih dahulu memiliki kesetaraan. Tetapi jika dua keberadaan tidak memiliki kesetaraan, maka tidak bisa dibandingkan. Jika ada seseorang yang berkata di depan banyak orang, dia berkata bahwa Allah lebih besar dari dia, maka ungkapan itu adalah sebuah ungkapan yang sia-sia. Karena itu sudah realita, tidak perlu diungkapkan. Karena memang Allah lebih besar dari manusia. Dari dua contoh ini, kita mengerti sebenarnya. Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya bahwa mereka bisa dibandingkan karena baik Yesus maupun Bapa memiliki kesetaraan yang sama. Hanya saja ketika Yesus berinkarnasi mengambil wujud manusia, maka ada batasan-batasan kemuliaan. Yesus menggunakan hak-hak keilahiannya secara terbatas. Tetapi ketika ia kembali kepada kemuliaan yang telah dia miliki sejak kekekalan, yaitu kemuliaan yang saat ini dimiliki oleh Bapa, maka Yesus kembali kepada kemuliaan yang dahulu itu, maka artinya ia sama dengan Bapa. Itulah sebabnya yang mengatakan, mestinya kamu bersukacita kalau kamu mengenal Aku. Dengan demikian, bahwa Yesus tidak sedang berbicara bahwa ia lebih rendah atau ia memiliki keberadaan yang lebih inferior dari Bapa. Tetapi ungkapan ini malah menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemuliaan, yaitu kemuliaan yang sama dengan Bapa yang dia miliki dari kekekalan. Hanya ia telah membatasi dirinya pada waktu yang berinkarnasi. Namun ketika ia kembali, setelah ia naik ke surga, maka ia memiliki kemuliaan yang telah ia miliki sejak dahulu kala itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bukan sedang membohongi manusia tentang siapa Yesus. Kita telah menyatakan sebenarnya kebenaran tentang Yesus yang sesungguhnya, yang adalah Tuhan yang tidak lebih kecil, yang tidak lebih rendah dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita harus terus memberitakan hal ini, karena Yesus satu-satunya Allah yang menyatakan Bapa kepada setiap kita. Demikian pengajaran iman Kristen. Sampai ketemu kembali di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.